Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazi hadana liyaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Pak Agung Tri Prasetya yang saya hormati. Adapun kegiatan kami, presentasi makalah dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Satria Guntur Putra, Alvin Ma'arif, Anissa Wahyudita, Kori Korunisa, beserta Nelia Juliani. Baik, langsung saja presentasi dari kelompok 1 yang akan dipandu oleh masing-masing anggota kelompok. Kepada saudara dan saudari, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyudita dari jurusan PKPI 5. Di sini saya dari kelompok 1 ini menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Baik, sedikit saya jelaskan tentang psikoanalisis. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud usia pada tanggal 6 Mei 1856 di Vierbeek, Moravia, Australia, Hongaria, sekarang Republik Ceko. Ia adalah pionir cikal bakal psikoanalisis. Saat ia berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina. Dari situlah dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Pertamanya, yakni penyelidikan tentang histeria. Buku berikutnya atau Tafsir Mimpi tersebut tahun 1900. Buku ini merupakan salah satu karyanya yang paling orisinal dan sekaligus paling penting. Yaitu setelah itu ada teori psikoanalisis. Psikologi Freudian atau lebih dikenal dengan psikoanalisis klinis klasik diperkenalkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Freud merupakan tokoh paling berpengaruh terhadap perkembangan psikoanalogi ilmiah. Baik, ada istilah psikoanalisis mempunyai 3 arti penting, yaitu 1. Teori tentang kepribadian psikopatologi. 2. Ada metode terapi untuk gangguan kepribadian. 3. Teknik untuk mengidentifikasikan pemikiran dan perasaan individu yang tidak disadari. Setelah itu ada pandangan tentang manusia. Freud memandang manusia secara deterministik. Hal ini mengartikan bahwa manusia sangat ditentukan atau disetir oleh tekanan-tekanan irasional, bahwa motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri, serta kejadian psikoseksual pada usia 6 tahun pertama dalam kehidupan. Dalam teori Freud, insting atau naluri mereka hal yang sangat penting. Insting ini dibedakan menjadi 2, ada insting hidup dan insting mati. Dalam teori Freud, jiwa manusia diibaratkan seperti gunung es yang mengembang di lautan luas. Hal yang tampak mengembang merupakan kesadaran manusia, sedangkan yang terbenam dalam lautan adalah ketidaksadaran manusia. Teori Freud menunjukkan suatu sistem kepribadian manusia terdiri dari id, ego, superego. Kinerja sistem ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Id itu merupakan sistem kepribadian yang sangat horizontal, sedangkan ego selalu berhubungan dengan dunia nyata. Dalam diri manusia, ego mempunyai sifat untuk memerintah, mengatur, mengendalikan kehidupan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa peran ego adalah sebagai mediator yang melakukan sifat kontrol terhadap sikap id. Selanjutnya ada superego. Superego memiliki kode moral dalam pertimbangan hukum. Hal ini mengarahkan superego untuk berbicara tentang nilai-nilai seperti baik buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Superego meletakkan segala sesuatu tidak berdasarkan pada kesenangan, lebih pada kesempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ma'arif. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Anissa. Freud menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh usia 5 tahun pertama pertumbuhannya. Artinya, kepribadian anak sangat ditentukan oleh pengalaman psikis 5 tahun pertama.
Ada 3 tahapan penting dalam teori Freud, yaitu tahapan oral, tahapan anal, dan tahapan falik. Sedangkan jika manusia memasuki remaja, maka tahapan yang penting berikutnya adalah tahap genital. Pertama, tahap oral. Tahun pertama dalam kehidupan manusia disebut dengan fase oral. Pada fase awal ini, kepuasan bayi terletak pada daerah bibir dan rongga mulut. Dua daerah ini merupakan sumber sensitif bagi kepuasan bayi. Kepuasan atau tidak kepuasan yang dirasakan oleh bayi pada tahap ini akan berpengaruh terhadap kepribadian anak di masa yang akan datang. Lebih lanjut, hubungan antara ibu dan bayi akan mempengaruhi perkembangan kemandirian seseorang di masa yang akan datang. Selanjutnya, tahap anal. Pada fase anal ini muncul kira-kira saat bayi berusia antara 18 bulan hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai merasakan kenikmatan antara menahan dan mengeluarkan fases secara bertahap. Akan belajar untuk mengambil pelajaran dari orang tua dalam bentuk toilet training. Selanjutnya, tahap falik. Pada usia antara 3 hingga 6 tahun, daerah androgen anak berada pada alat kelamin. Pada usia ini, anak mulai melakukan pengamatan terhadap organ-organ seks. Anak seringkali pada usia ini terkadang lebih memahami hubungan seksual daripada yang dikirakan oleh orang tuanya. Selanjutnya, manusia sehat atau tidak sehat menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, manusia sehat itu adalah mereka yang dapat mengadakan integrasi antara id dan ego. Dalam hal ini berfungsi, ego dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak dikuasai oleh id. Manusia tidak sehat menurut Sigmund Freud. Orang yang tidak sehat adalah mereka yang mempunyai mekanisme pertahanan diri. Perlu diketahui bahwa mekanisme pertahanan diri yang dimiliki oleh manusia merupakan sesuatu yang tidak didasari dan merupakan rasa bersalah atau penghukuman diri. Selanjutnya, fungsi konselor yang bagian E. Tidak sebagaimana kegiatan konseling yang lain seperti konseling terpusat pada klien dari Roger, maka konseling psikoanalisis mempunyai ciri-ciri dalam untuk konselornya, yaitu konselor bersikap anonim, artinya konselor berusaha tidak dikenal klien dan bertindak sedikit sekali memperlihatkan perasaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani dari kelompok 1 BKPI B5. F. Proses konseling. 1. Membina hubungan konseling yang terjadi pada tahap awal konseling. 2. Tahap krisis bagi klien, yaitu kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transparansi. 3. Teliti terhadap masa lalu, terutama pada masa kanak-kanaknya. 4. Pengembangan untuk pemahaman diri. 5. Pengembangan hubungan transparansi dengan konselor. 6. Melanjutkan lagi hal-hal yang resistensi. 7. Menutup wawancara konseling. G. Tujuan konseling. Tujuan umum terapi psikoanalisis adalah mengembalikan fungsi ego agar dapat lebih kuat atau membuat hal-hal yang tidak disadari oleh konseling menjadi hal yang disadari sepenuhnya. Proses difokuskan pada pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lalu kembali dianalisis dan ditafsirkan. Dengan demikian, konseling diajak untuk bisa menyadari apa yang telah dilakukan dahulu dan merasakannya. Dengan kata lain, perasaan dan ingatan yang berkaitan dengan pemahaman diri menjadi lebih penting. Hubungan antara konselor dan konseling boleh dianggap sangat sedikit. Hal ini dikarenakan seseorang terapis berusaha untuk tidak dikenal oleh konseling dan hanya berbagi setiap perasaan dengan konseling. Terapis ingin konseling bisa dirinya pada terapis, kemudian konseling dianalisis dan ditafsirkan oleh terapis.
Selanjutnya, menyatakan bahwa dalam proses konseling terapi ini mempunyai 2 tugas penting. 1. Harus mampu menumbuhkan sel konseling. 2. Mampu hal-hal tidak disadari oleh konseling secara akurat. Jika 2 tugas itu dapat berjalan secara efektif, maka berasumsi bahwa penyebab perilaku menyimpan agar dapat atau bahkan dihilangkan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Kainasa Dewi Aurora dari jurusan BKPI 5B. Teknik konseling psikoanalisis. Penafsiran merupakan suatu prosedur dasar yang digunakan untuk mengadakan analisis terhadap teknik asosiasi bebas, mimpi-mimpi, hambatan-hambatan, dan preferensi. Kore menyatakan bahwa penafsiran ini sebaiknya dimulai pada hal-hal yang bersifat tidak penting, dan pada saatnya konselor telah siap untuk membicarakan hal yang lebih dalam, maka konselor boleh untuk menggali atau mengeksplorasi permasalahan konselor secara detail. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan waktu. B. Analisis mimpi. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membuat konselor tidur dan bermimpi. Teknik ini merupakan suatu prosedur yang penting untuk menyikap hal-hal yang berada di alam bawah sadar konselor. Hal ini dikarenakan Freud meyakini bahwa mimpi merupakan refleksi konflik dari tekanan-tekanan dalam kepribadian manusia. Freud memandang bahwa mimpi-mimpi sebagai jalan istimewa menuju ketidaksadaran, sebab melalui mimpi-mimpi itu hasrat-hasrat, kebutuhan-kebutuhan, dan ketakutan yang tidak disadari akan muncul. C. Asosiasi bebas. Teknik asosiasi bebas dilakukan karena ada alasan bahwa sering kali terjadi kegagalan pada saat terapis berusaha untuk menghipnotis konselor. Teknik ini merupakan teknik yang utama dalam pendekatan psikoanalisis. Dalam proses ini, yang pertama kali dilakukan oleh terapis adalah meminta konselor untuk rileks atau duduk di kursi. Melalui asosiasi bebas, konselor dapat memanggil pengalaman-pengalaman masa lalu dan bisa melepas emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis. Konselor dapat melacak permasalahan konselor melalui ungkapan-ungkapan bebas yang dinyatakan oleh konselor. Pelacakan ini pada akhirnya akan menemukan sesuatu yang menekan di diri konselor, di mana tekanan itu menjadi simptom perilaku. Ya baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.